Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video kali ini masih di Gias 2021. Kita akan menuju ke Hall 5 di ASBSD untuk melihat beberapa booth yang ada di sana, yaitu booth Kia, booth Suzuki, dan booth Mitsubishi. Bagaimana keseruannya? Simak terus video saya ya. Nah, begitu memasuki Hall 5 ini kita disambut oleh booth Kia. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri ini ada mobil Kia merah. Ini adalah Kia Seltos, guys. Ya, benar, ini adalah Kia Seltos CRDI, mobil SUV buatan Kia yang masih diimpor utuh dari India sampai sekarang, guys. Nah, ini kita lihat ini adalah booth dari Kia, ada di sebelah kiri. Oke, kita sekarang menuju dulu ke pintu masuk dari booth Kia ini. Nah, kita lihat ini pintu mulai antriannya dari booth Kia. Kita lihat tidak terlalu banyak antrian yang ada di sini. Kita bisa langsung menuju ke pintu masuk. Nah, ini ada pencatatannya juga, masuk dan keluarnya. Nah, kita lihat protokol kesehatan tetap dilakukan di sini, pengukuran suhu dan hand sanitizer. Oke, sekarang kita masuk ke pintu masuk dari booth Kia. Kita akan menuju ke mobil pertama, yaitu Kia Sonet, guys. Jadi mobil Kia Sonet di Indonesia ini dipasarkan ada berbagai macam tipe. Tipe terendahnya yaitu manual standar seharga 193 juta sampai tipe tertingginya yaitu IVT Premier seharga 289 juta, guys. Nah, ini kita lihat yang ditampilkan adalah mobil putih Kia Sonet. Nah, sebelah kirinya kita lihat ini ada mobil SUV lain dari Kia. Ini adalah mobil Kia Seltos. Nah, ini adalah mobil Kia Seltos yang kita lihat tadi di depan, di dekat pintu masuk Hall 5 tadi, guys. Nah, jadi Kia Seltos ini dipasarkan dalam 3 tipe di Indonesia, dari mulai harga 300 juta sampai 360 juta. Nah, sekarang kita lihat interior dalamnya. Nah, kita lihat ini SUV 5-seater dari Kia dengan didominasi ornamen hitam di bagian dalamnya. Kita lihat ini adalah interior bagian depan, dan Kia Seltos ini ditenagai oleh mesin 1400 cc turbocharger, guys. Jadi ini cukup menarik karena ini cukup jarang ada mesin 1400 cc turbocharger yang ada di Indonesia sekarang. Nah, selanjutnya kita menuju ke mobil yang menjadi primadona di booth Kia ini, yaitu Kia Grand Carnival. Jadi mobil ini ditenagai oleh mesin 2151 cc Smart Stream Engine, mesin diesel CRDI DOHC, guys. Nah, ini kita lihat ini adalah Kia Grand Carnival warna putih. Nah, ini kita lihat spesifikasi yang diusung oleh Kia di All New Grand Carnival ini. Mobil ini cukup lebar, guys. Jadi lebarnya hampir 2 meter. Kita lihat tingginya juga sekitar 1750 mili atau sekitar 1,7 meter. Dan mobil ini juga cukup panjang, dilengkapi dengan sliding door, panjangnya 5,1 meter. Jadi ini sama dengan panjangnya CX-9 dari Mazda sebenarnya, namun tampilannya terlihat justru lebih panjang, padahal sebenarnya kalau diukur sama. Nah, ini kita lihat baris belakangnya, baris belakang dari Kia Grand Carnival ada petunjuk-petunjuk, dan ini kita lihat ini baris keempatnya masih lumayan lega.
kita lihat ini memuat 9 penumpang guys. Jadi ada 4 baris, cukup panjang kalau kita lihat. Padahal kalau kita bandingkan dengan CX-9 dari Mazda itu hanya 3 baris, ini sampai 4 baris, dan baris keempatnya juga tidak begitu sempit. Walaupun jarak kaki juga mungkin akan mepet di baris keempat ini. Nah kita lihat, tapi untuk kelegaan ini cukup bagus karena mobilnya mengotak. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan power tailgate untuk menutup pintu belakangnya guys. Nah ini adalah mobil all new Kia Grand Carnival yang cukup menarik pengunjung di booth Kia ini. Dilengkapi dengan sliding door dan ada 2 baris captain seat di tengah. Ini kita lihat di baris kedua, dan ada juga captain seat di baris ketiga. Oke, kita lihat ini cukup nyaman jika dibawa untuk bepergian bersama keluarga besar kita guys. Oke, ini kita lihat mesinnya, dan kita lihat sebelahnya itu juga adalah mobil Kia Grand Carnival, tapi ini yang warna hitam sama. Jadi ini adalah mobil MPV panjang, MPV premium juga dari Kia, yang dijual di Indonesia itu seharga 886,8 juta. Di Indonesia dipasarkan satu tipe CRDI Premier, ini tipe ini, yaitu 9 penumpang, 2,2 liter dan 8 speed percepatan. Jadi cc nya adalah 2151 cc diesel. Kita lihat ini sangat banyak pengunjung yang tertarik untuk melihat mobil all new Kia Grand Carnival ini guys. Sekarang kita coba lihat bagian interior dari Kia Grand Carnival hitam ini. Nah jadi untuk yang warna hitam ini didominasi oleh warna hitam dengan 2 sunroof di atas. Ini belum panoramic sunroof, tapi masih 2 sunroof, yaitu di baris pertama dan di antara baris kedua dan ketiga. Masih dengan captain seat di baris kedua dan baris ketiga. Kita lihat cukup lega di tengah ini guys, dilengkapi juga dengan pintu sliding, pintu geser. Nah kita lihat juga di bagian belakangnya bagaimana kelegaannya. Nah kita lihat dilengkapi dengan power tailgate, sama ini dengan baris keempat dibuka, tidak ada lagi bagasi yang tersisa, sangat kecil sekali di bagian belakang. Namun baris keempat ini juga masih cukup bisa untuk dipakai untuk orang dewasa, walaupun mungkin kakinya akan mentok di baris keempat. Orang dewasa mungkin hanya nyaman menggunakan sampai baris ketiga, terutama untuk perjalanan jauh. Untuk baris keempat itu mungkin hanya untuk orang remaja atau anak kecil. Nah ini kita lihat, ini baris keduanya dengan captain seat, dengan kita lihat bisa langsung masuk, berpindah ke baris ketiga lewat bagian tengahnya. Dan ini adalah interior depannya, ciri khas Kia, yaitu MID dengan dashboard menyatu. Dan nah ini kita lihat, ini MID dan dashboard senternya menyatu. Dan kita lihat kesan premium atau kesan elegan dari dashboard ini masih terasa di Kia Grand Carnival, karena ini memang adalah MPV premium yang dipasarkan oleh Kia, menyasar segmen MPV premium yang ada di Indonesia. Nah selanjutnya kita lihat mobil Kia lain, yaitu ini adalah mobil modifikasi dari Kia Sonet. Kita lihat ini namanya adalah Kia Sonet Project Extreme Study. Kita lihat tadi grill depannya berubah dan peleknya juga diganti guys.
Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya, ini masih spesifikasi Kia Sonet biasa, dan ini juga adalah Kia Seltos GT Line. Jadi ini juga Kia Seltos yang diberi aksesoris GT Line, guys. Nah, selanjutnya kita melihat mobil yang dipamerkan di sini, Kia Sonet 7. Ini adalah Kia Sonet biasa yang dilengkapi dengan 7 seater, guys. Kita lihat, ini adalah Kia Sonet 7 seater. Jadi Kia Sonet ini masih sama ditenagai oleh mesin 1500 cc. Kita lihat ini interiornya, interior mirip dengan Kia Sonet biasa, bedanya hanyalah ini diberikan 7 seater. Oke, kita lihat di baris kedua, kita lihat bagaimana akomodasinya, dimensi compact dari 7 seater ini. Nah, kita lihat ini bangku ketiganya sudah diturunkan. Nah, kita lihat lagi di baris belakangnya, kita lihat bagaimana akomodasinya. Nah, ini kita lihat, ini ada baris tiganya, dan kita lihat ini sangat sempit untuk orang dewasa. Ini pas untuk anak-anak atau usia remaja. Namun kalau saya lihat ini tidak disarankan untuk orang dewasa, guys. Jadi begitulah dimensi kompak dari Kia Sonet yang diberikan kemampuan mengangkut 7 penumpang. Nah, kita lihat di belakangnya di baris ketiga ini nyaman untuk dipakai untuk anak-anak atau mungkin sampai batas usia remaja. Namun kalau usia dewasa saya sarankan di baris pertama atau baris kedua saja, guys. Tidak di baris kedua ini karena akan sangat sempit dan tidak nyaman. Gitu, guys. Selebihnya ini mirip dengan Kia Sonet biasa, dashboard dan lainnya itu sama. Mesin yang dibawa juga sama dengan Kia Sonet 5 seaternya, guys. Oke, nah kita melihat ke mobil di sebelahnya. Ini adalah Kia Seltos yang kita lihat di depan tadi, Kia Seltos CRDI, Kia Seltos warna merah yang cukup menawan. Kita lihat merahnya. Nah, itu dia booth dari Kia, cukup ramai, cukup menarik minat pengunjung, terutama Kia Grand Carnival tadi. Itu adalah primadona dari booth Kia kali ini, banyak menarik minat pengunjung. Nah, sekarang kita coba lihat, putar-puterin lagi. Ini ada Kia Sonet. Nah, begitulah keseruan di booth Kia. Sekarang kita menuju ke pintu keluar dari booth Kia ini untuk melihat-lihat booth yang lain yang ada di hall 5 ini, guys. Nah, ini adalah pintu keluar dari booth Kia. Sekarang kita menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu di booth Suzuki, guys. Nah, di booth Suzuki ini tepat di sebelah kiri atau sebelah samping dari booth Kia. Jadi kita tinggal jalan terus untuk menuju ke booth Suzuki, guys. Nah, kita lihat ini adalah booth Suzuki, tidak terlalu besar, namun cukup banyak juga mobil-mobil yang ditampilkan di sini, walaupun pengunjungnya tidak seramai booth-booth besar lainnya. Ini kita lihat protokol kesehatan masih tetap diberlakukan ketat di sini, walaupun tidak ada antrian di pintu masuk. Oke, kita lihat ini adalah Suzuki Jimny yang pertama menyambut kita ketika masuk di pintu masuk booth Suzuki ini. Lalu di sampingnya ini adalah crossover dari Suzuki, yaitu SX4 S-Cross. Lalu ini adalah SUV dari Suzuki XL7. Nah, ini kita lihat ini adalah booth Suzuki, tidak begitu ramai pengunjung di booth ini, guys. Nah, selanjutnya ini adalah all new R3 GX Edition, dan di sampingnya adalah SUV XL7 lagi. Oke, kemudian di belakangnya ini adalah New Baleno
warna merah. Kita lihat. Lalu ada lagi all new R3 GX Edition. Jadi GX ini adalah tipe tertinggi kedua setelah tipe Sport. Nah, ini adalah Suzuki Ignis. Mobil ini mengisi segmen city car dari line up mobil-mobil Suzuki, guys. Dan sekarang kita menuju ke mobil Suzuki yang dipamerkan di podium tengah, guys. Ini ditujukan sebagai primadona dari mobil Suzuki yang ada di booth Suzuki ini, yaitu all new Suzuki R3 Sport Edition, guys. Nah, jadi mobil ini kita lihat ini dipasarkan seharga 268 juta di Indonesia. Kita lihat interiornya didominasi warna hitam dengan dashboard konsol 6,8 inci touchscreen, masih 7-seater. Kita lihat ini adalah all new R3 Sport Edition. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Jadi belum dilengkapi dengan power tailgate, dan kita lihat ketika bangku baris ketiga dinaikkan, baris ketiganya seperti biasa baris ketiga. Ini masih ada bagasi yang bisa dipakai untuk penyimpanan barang, bahkan koper medium. Nah, kita lihat ini belum power tailgate, penutupnya masih harus manual. Nah, ini adalah desain belakang dari all new R3 Sport Edition FF yang otomatis. Oke, kita lihat ini minor facelift saja yang diberikan di all new R3 ini. Nah, kita lihat itu mobil selanjutnya adalah masih dari lini R3. Ini adalah all new R3 yang versi GL. Ini adalah all new R3 yang versi terendahnya, guys. Jadi kalau versi R3 itu ada beberapa macam versi. Versi GL ini dipasarkan di 220 juta. Ini bukan versi terendah, sorry guys. Jadi versi terendahnya masih ada lagi, yaitu versi GA manual, dipasarkan seharga 202 juta. Ini versi kedua terendah, versi GL, dipasarkan 220,7 juta untuk yang manual. Untuk yang otomatis 230,5 juta. Nah, kita lihat itu adalah mobil New Baleno warna merah, dan di sampingnya kita melihat ada all new R3 juga yang GX Edition. Jadi GX ini adalah tipe tertinggi setelah GL, jadi paling bawah GA, lalu kemudian di atasnya ada GL, lalu kemudian ada GX, baru tertingginya adalah Sport Edition yang tadi. Nah, ini adalah versi GX. Jadi GX itu dipasarkan dari rentang 234 juta untuk yang manual dan 244 juta untuk yang otomatis. Nah, ini kita lihat di booth Suzuki ini yang cukup menarik perhatian saya adalah adanya motor-motor Suzuki yang dipajang di sini. Walaupun tidak banyak menarik minat pengunjung yang lain, namun motor-motor ini cukup cantik dan cukup menarik minat saya. Ini adalah GX GF 250 cc. Kita lihat cukup cakep, dan ini juga adalah GSX R 150 mesin 150 cc dari Suzuki, motor Street Fighter, dan ini adalah Suzuki Satria F50, guys. Ya, Suzuki Satria F50 yang tempo hari cukup jadi primadona untuk motor di Indonesia. Walaupun penjualannya tidak selaris motor sejuta umat yang lainnya, tapi lumayan menarik perhatian. Nah, begitulah guys
keseruan dari booth Suzuki. Oh ya, ada satu lagi yang terlupa yang belum kita review adalah mobil yang satu ini guys. Mobil yang satu ini cukup menarik minat pengunjung dari booth Suzuki. Ini yang paling banyak dilihat sepertinya dari booth Suzuki. Tentu saja ini adalah Suzuki Jimny guys. Jadi Suzuki Jimny di Indonesia ini dipasarkan dalam 4 tipe. Yang paling rendah harganya adalah 395,5 juta untuk tipe manual, dan yang paling tinggi adalah 411 juta untuk tipe otomatik 2 ton untuk eksteriornya. Namun Suzuki Jimny ini laris bak kacang goreng, dan saya dengar stoknya sekarang sedang inden cukup panjang di dealer. Ini kita lihat interiornya ini meneruskan interior klasik atau retro guys. Kita lihat ini 5-seater dengan desain interior yang klasik, tetap memegang teguh desain interior khas Jimny sebelumnya. Kita lihat dengan 2 persneleng dan didominasi warna hitam. Nah, ini kita lihat, jadi Suzuki Jimny ini ditenagai oleh mesin 1462 cc bensin. Kita lihat guys. Jadi kalau dilihat dari performa, mesin Suzuki Jimny ini dapat menghasilkan tenaga 102 PS dan torsi 130 Nm. Oke, nah itu tadi beberapa mobil-mobil dari booth Suzuki. Ini adalah Suzuki XL7. Nah, ini juga all new R3 yang tadi kita lihat, GX Edition. Dan selanjutnya kita keluar dari booth Suzuki ini untuk kemudian kita menuju booth mobil lain yang ada di hall 5 ini. Jadi kita sekarang langsung ke samping dari booth Suzuki yang termasuk booth cukup besar juga di hall 5 ini, yaitu booth Mitsubishi guys. Oke, sekarang kita coba menuju ke pintu masuk dari booth Mitsubishi ini guys. Nah, kita lihat ini ada beberapa mobil-mobil yang ditampilkan di booth Mitsubishi. Ada penampakan hologram avatar dari SPG Mitsubishi juga di situ guys. Nah, ini kita lihat booth Mitsubishi ini termasuk salah satu yang terbesar di hall 5 ASBSD ini guys. Kita lihat cukup banyak mobil-mobil yang ditampilkan di booth Mitsubishi ini. Oke, kita sekarang coba masuk dulu ke booth Mitsubishi supaya kita bisa melihat mobil-mobil apa aja yang ada di dalam. Nah, ini kita lihat, ini adalah pintu masuknya. Nah, kita lihat ada beberapa mobil yang terlihat dari depan. Itu yang menjadi primadona tentu saja adalah all new Expander. Ini kita lihat guys, banyak pengunjung yang melihat-lihat untuk mobil all new Expander ini. Nanti kita coba lihat lebih dekat setelah kita masuk ke dalam booth Mitsubishi ini. Nah, ini protokol kesehatan tetap diberlakukan ketat di sini. Pakai hand sanitizer sekaligus cek suhu badan. Oke, kita masuk ke dalam booth Mitsubishi dan sasaran pertama yang akan kita lihat adalah mobil all new Expander ini. Nah, ini kita lihat, jadi ini adalah all new Expander. Perbedaannya sebenarnya hanya terlihat di bagian depan, fascia depan, dan sedikit di belakang. Masih menggunakan mesin 1499 cc. Kita lihat ini adalah mesin otomatik 1499 cc dari Mitsubishi Expander. Nah, kita lihat yang paling terlihat perbedaannya ini adalah di bagian lampu. Nah, kita lihat lampu itu desainnya berbeda, dan kita lihat bagian lampu di atasnya yang menyipit itu juga memiliki perbedaan desain.
Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari sisi dapur pacunya, ini all new expander ini dapat menghasilkan tenaga 105 PS dengan torsi 141 Nm dan dipasarkan di Indonesia dengan rentang harga yang cukup panjang, cukup besar, dari versi terbawahnya GLS manual seharga 249,9 juta sampai versi tertingginya yaitu Ultimate CVT seharga 299,7 juta. Oke, nah kita lihat di bagian belakang, ini adalah mesin plug-in hybrid electric vehicle dari Mitsubishi yaitu Outlander. Nah, ini kita lihat, ini adalah mesin hybrid yang bisa di-charge lewat colokan listrik juga, makanya disebut plug-in hybrid electric vehicle. Nah, itu adalah charging stationnya. Kita lihat, ini sebenarnya adalah mobil plug-in hybrid, jadi tidak pure elektrik. Oke, nah sekarang kita ke panggung utamanya. Nah, di situ terlihat ada expander cross, guys. Kita lihat. Nah, ini kita coba lihat perubahan apa yang ditampilkan Mitsubishi pada expander cross ini. Nah, ternyata kalau kita lihat dari fascia depannya, fascia depan dari expander cross ini masih memiliki kesamaan dengan fascia depan dari expander yang lama, guys. Nah, ini kita lihat fascia depan dari expander baru ini berbeda, terutama di headlamp utamanya itu sangat berbeda dengan headlamp di expander lama. Nah, ini kita lihat interiornya. Interiornya memberikan kesan warna krem ini, big seperti ini. Ini untuk yang versi ultimate-nya, guys. Nah, ini kita lihat. Ini adalah all new expander. Kita lihat yang versi ultimate. Oke, kita lihat cukup banyak orang yang melihat. Nah, ini juga adalah expander cross. Expander cross ini adalah versi SUV dari mobil expander, namun sepertinya fascia depannya masih mengikuti fascia depan dari expander lama. Itu terlihat dari headlamp utamanya, guys. Masih mengikuti headlamp utama dari mobil expander lama. Nah, ini adalah mobil expander lama, tapi ini masih dipasarkan karena ini adalah expander black edition, guys. Oke, kita lihat lagi, ini mobil expander yang lain, dan ini sepertinya adalah new expander. Kita lihat fascia belakangnya juga berbeda dengan expander yang lama. Ini adalah all new expander warna merah. Ya, ini kita lihat, ini interiornya didominasi warna hitam, berarti ini adalah versi yang sport editionnya, guys. Kita lihat masih dengan konfigurasi 3 baris. Nah, sport edition ini menggunakan rem parkir manual, guys, atau rem ditarik tangan. Nah, ini adalah headlampnya atau fascia depan yang menunjukkan ciri khas tersendiri untuk all new expander. Ini memberikan perbedaan terutama ketika dibandingkan dengan expander yang lama, guys. Oke, nah ini kita lihat mobil selanjutnya. Kita ke sebelah sini, ini masih adalah all new expander yang warna hitam. Kita lihat ada cukup banyak all new expander yang ditampilkan di sini di booth Mitsubishi ini, karena memang primadonanya adalah all new expander, guys, di booth Mitsubishi ini. Nah, selanjutnya kita ngelihat ini adalah Pajero Sport. Mitsubishi Pajero Sport ini adalah SUV leather frame unggulan daripada Mitsubishi yang cukup laris di pasaran Indonesia, bersaing dengan Toyota Fortuner. Oke, kita sekarang lihat juga mobil double kabin dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Triton. Ini juga berbagi basis dengan Pajero Sport, leather frame juga. Nah, ini kita lihat mesin DID dari Mitsubishi Triton.
double cabin yang juga cukup populer di pasar Indonesia, bersaing juga dengan mobil double cabin yang lain dari Toyota atau dari yang lain. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton. Head to headnya mungkin kalau di pasar Indonesia adalah dengan Toyota Hilux, guys. Nah, demikian keseruan kita di Gias 2021 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.